Shut up and sit down. Hai Velas, ketemu lagi sama gue Vel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat dan happy terus ya. Nah, kan lagi rame nih Velas di sosial media tentang Erina Gudono yang dikait-kaitkan sama Ratu Prancis, yaitu Marie Antoinette. Emang apa sih kaitannya? Kita langsung aja ke cerita selengkapnya yuk. Nama Ratu Prancis Marie Antoinette viral. Dia merupakan simbol perempuan hedonisme global. Lalu bagaimana sepak terjang Marie Antoinette semasa hidup? Marie Antoinette lahir di Wina, Austria, 2 November 1755. Dia berasal dari dinasti Hamburg, kerajaan Austria, yang kekuasaannya membentang dari Austria, Hungaria, hingga Belanda Selatan. Meski berada di keluarga elit, Marie cenderung tak memanfaatkan keistimewaan itu untuk mengembangkan dirinya. Alih-alih seperti keluarga lain yang cerdas, dia bahkan tidak bisa membaca atau menulis, sehingga membuat dia tidak paham sejarah, geografi, ilmu sosial, dan berbagai ilmu lainnya. Pada 16 Mei 1770 atau saat dia berusia 14 tahun, Marie menikah dengan Pangeran Louis Auguste dari Prancis. Pernikahan itu bermotif politik sebab bertujuan untuk mempererat hubungan dua kerajaan besar di Eropa, yakni Prancis dan Austria. Kelak dari pernikahan itu pula, hidup Marie berubah dari anak bangsawan biasa menjadi Ratu Prancis. Sebab suaminya diangkat menjadi Raja Prancis Louis XVI pada 11 Juni 1775. Saat menjadi ratu, rakyat terpukau atas kecantikannya. Meski begitu, selama menjadi penguasa Prancis, Marie sama sekali tidak paham kondisi di Prancis. Karena faktor berbeda budaya juga ya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk pesta, berdansa, termasuk juga bersolek diri dan main judi. Kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya lazim dilakukan para bangsawan Prancis lainnya. Hanya saja Marie tidak melihat situasi terlebih dulu, yakni saat kondisi negaranya sedang krisis. Selama Louis XVI berkuasa, Prancis mengalami penurunan ekonomi. Kas negara hampir kosong akibat aliran dana untuk membantu revolusi Amerika. Utang negara menumpuk. Upaya untuk menggenjot anggaran melalui kenaikan pungutan pajak tidak membawa hasil apapun. Sementara rakyat bawah merasakan penderitaan. Mereka tidak bisa makan dan hidup tenang. Di tengah kondisi seperti itu, si Marie malah abai dan tetap melakukan hedonismenya. Dia juga sempat membeli 2 istana baru. Semuanya tentu saja memakai kas negara. Aksi hedonisme Marie ditutup rapat-rapat oleh istana supaya rakyat tak mengetahui. Namun apa daya, cerita tersebut tembus juga ke telinga rakyat. Dari sini mulai muncul pula mitos terkait kehidupan ratu. Mulai dari hidup foya-foya sampai kehidupan ranjangnya bersama Louis ke-16. Bahkan juga tersiar kabar terkait ucapan ratu yang tak pantas diucapkan saat merespons rakyatnya yang kelaparan. Seperti ini ya ungkapannya, mereka nggak bisa makan roti, ya makan aja kue. Semua gosip liar itu menjadi martir bagi rakyat untuk memukul penguasa. Namun semuanya tak diketahui Marie sampai 14 Juli 1799 atau saat rakyat menyerbu tempat tinggal raja dan ratu, yaitu Istana Versailles. Pada momen itu dia untuk pertama kalinya melihat batang hidung rakyat. Sekaligus dia juga baru menyadari kalau dirinya Ratu Prancis yang segala tindak tanduknya menjadi sorotan rakyat. Alhasil, kewibawaannya sebagai penguasa runtuh seketika. Sosok yang dijuluki sebagai Madame Defisit itu tercatat sempat kabur ke Austria, tapi rakyat berhasil mencegatnya di perbatasan. Pada akhirnya pasangan Raja dan Ratu Prancis itu dipenjara dan akhirnya dieksekusi dengan pisau guillotine pada 16 Oktober
1793. Biarkan mereka makan kue adalah kutipan paling terkenal kan, yang dikaitkan dengan Marie Antoinette, Ratu Prancis selama Revolusi Prancis. Menurut cerita, itu adalah tanggapan ratu saat diberitahu bahwa rakyat jelata yang kelaparan tidak punya roti, karena kue lebih mahal daripada roti. Anekdot itu dikutip sebagai contoh ketidakpedulian Marie Antoinette terhadap kondisi dan kehidupan sehari-hari orang biasa. Namun apakah dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu? Mungkin saja tidak. Pertama-tama, frasa asli Prancis yang konon diucapkan Marie Antoinette, "qu'il mange de la brioche," tidak sepenuhnya diterjemahkan sebagai "biarkan mereka makan kue." Frasa itu diterjemahkan sebagai "ya, biarkan mereka makan brioche." Tentu saja karena brioche adalah roti lezat yang dibuat dengan telur dan mentega, hampir semewah kue. Hal itu tidak benar-benar mengubah isi cerita. Namun, ratu tidak akan merujuk pada jenis hidangan penutup yang sering dibayangkan oleh penutur bahasa Inggris. Namun yang lebih penting, sama sekali tidak ada bukti sejarah bahwa Marie Antoinette pernah mengatakan biarkan saja mereka makan kue. Jadi, dari mana kutipan itu berasal? Dan bagaimana kutipan itu dikaitkan dengan Marie Antoinette? Kebetulan nih, para ahli cerita rakyat menemukan kisah-kisah serupa di belahan dunia lain, meskipun detailnya berbeda dari satu versi ke versi lainnya. Dalam sebuah kisah yang dikumpulkan di Jerman pada abad ke-16 misalnya, seorang wanita bangsawan bertanya-tanya mengapa orang miskin yang kelaparan tidak makan croissant atau roti manis. Pada dasarnya, kisah-kisah tentang penguasa atau bangsawan yang tidak menyadari hak istimewa mereka adalah legenda yang populer dan tersebar luas. Orang pertama yang menuliskan frasa khusus "qu'il mange de la brioche" atau biarkan mereka makan kue mungkin adalah filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau. Dalam buku ke-6 dari Confessions, karya Rousseau ditulis sekitar tahun 1767. Dia menceritakan versi cerita tersebut yang mengaitkan kutipan tersebut dengan seorang putri agung. Meskipun Marie Antoinette adalah seorang putri pada saat itu, dia masih anak-anak. Jadi kecil kemungkinan bahwa dia adalah putri yang ada dalam pikiran Rousseau. Karena tulisan-tulisan Rousseau mengilhami kaum revolusioner. Terkadang diasumsikan bahwa mereka mengambil kutipan ini secara keliru dan menganggapnya berasal dari Marie Antoinette. Lalu mereka menyebarkannya sebagai propaganda, sebagai cara untuk membangkitkan perlawanan terhadap monarki. Akan tetapi, para peneliti kontemporer bersikap skeptis terhadap klaim tersebut, karena tidak menemukan bukti kutipan tersebut di surat kabar, pamflet, dan materi lain yang diterbitkan oleh kaum revolusioner. Hebatnya, sumber paling awal yang diketahui yang menghubungkan kutipan tersebut dengan ratu diterbitkan dari 50 tahun setelah Revolusi Prancis. Dalam jurnal Lege, terbitan tahun 1843, penulis Prancis Jean-Baptiste Alphonse Karr melaporkan telah menemukan kutipan tersebut dalam sebuah buku bertanggal 1760 yang katanya membuktikan bahwa rumor tentang Marie Antoinette itu salah. Seperti kebanyakan kita, dia mungkin hanya mengulang sesuatu yang pernah didengarnya. Kesamaan kisah Marie Antoinette dengan kejadian Erina Gudono adalah momen pamernya itu tidak pada tempatnya kali ya. Ada orang yang pro dengan keluarga Pak Jokowi bilang kalau itu hal yang biasa aja, karena kan memang mantu presiden, uangnya juga pasti mumpuni untuk beli barang-barang mahal, beli roti harga 400.000, atau bahkan untuk naik jet pribadi. Tapi yang anti keluarga Pak Jokowi menilai kalau keluarga Pak Jokowi atau si Mbak Erina ini kurang sensitif terhadap isu yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau pendapat kalian sendiri bagaimana nih? Apakah pantas Mbak Erina posting-posting flexing? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Please, kalau mau kritik, kalau mau kasih pendapat boleh. Tapi tolong jaga etika juga
dalam berpendapat. Nggak perlu kita caci maki pakai bahasa-bahasa kebun binatang ya. Boleh kritik asal pakai etika. Ya, jangan kita membenci orang sampai melewati batas. Bisa jadi itu nanti jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Sekian video kali ini. Makasih buat kalian yang sudah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.